Ya itu kan belum ada restu dari mama kan. Itu dia, makanya itu dia yang takut saya jalani sekarang sama Irfan. Kau ada uang panek 5 miliar. Yang penting jodoh gue jangan nyusahin gue aja. Namanya sudah dikenal banyak orang dan wajahnya sudah pasti warawiri di layar televisi, dan tapi kita pengen mengenal lebih dekat siapa tamu eksklusif kali ini. Dan sudah ada dengan kita Irma Darmawangsa. Yeay, terima gaji. Terima gaji. Akhirnya ya, kemarin sibuk banget, Iya, keluar alhamdulillah. daerah terus nyanyi. Off air. Oh, off air. Oh, lagi Iyalah, sibuk masa nyanyi. jualan seblak kok ke jauh-jauh sono. Ya, siapa tahu ya, bisnis kan. Oh iya bisa Tapi juga. memang lagi banyak job buat off air nyanyi atau gimana nih? Alhamdulillah sih dari awal karir, bukan dari awal karir ya, dari awal benar-benar udah sebagai penyanyi dangdut nih. Nah, aku alhamdulillah keluar kota terus karena kan waktu pertama kali album Sirgo Banggo Sir. Nah, itu kan lagunya banyak disuka orang, udah di recycle juga sama banyak artis-artis dangdut, penyanyi-penyanyi dangdut. Nah, lagu itulah yang ya jadi ininya aku lah, stempelnya Irma Darmawangsa nih udah diakui sebagai penyanyi dangdut. Keliling terus keluar kota, off air, malah kadang turun, kita baru nyampe nih turun Jakarta cuma buat ganti koper doang, terbang Berangkat lagi. Nih, mungkin masih ada sebagian orang yang Mbak Irma Darmawangsa ini siapa sih sebenarnya? Maaf nih, ramenya kalau lucu-lucuan di layar TV atau kalau misalnya ada berita gosip-gosip yang viral-viral, tapi sebenarnya dia adalah merintis awalnya dari penyanyi dangdut. Bahkan beberapa justru kali aku bukan penyanyi dangdut. Bukan penyanyi dangdut. Orang banyak yang nggak tahu. Disangkain kan aku memang dari awal penyanyi dangdut kan. Aku sebenarnya tuh dulu penyanyi band top 40. Tahu kan suka band-band yang di kafe-kafe tuh. Nah, top 40 gitu yang satu band penyanyinya bisa 3-4 orang formasinya kan. Nah, itu salah satunya saya sebagai vokalisnya. Jadi keliling tuh tiap hari tuh kafe di daerah Kemang, daerah Jakarta Barat, kota tuh kan. Keliling tiap malam tuh. Dari zaman SMA kan sampai SMA sudah mulai nyanyi. Makanya di sekolah tidur terus karena kan tengah malam gitu. Orang nggak ada yang tahu, taunya kan nyanyi langsung jadi penyanyi dangdut gitu kan. Padahal enggak, saya mah justru awalnya dari pop. Awalnya tuh penyanyi ini juga lah, hajatan-hajatan. Iya, dari panggung ke panggung lah. Panggung ke panggung, yang justru dulu tuh awam sama dangdut saya. Tapi awam sama lagu-lagu dangdut, cuman 2 lagu dangdut yang aku hafal dulu. Yang itu, hasrat hati hanya sekedar itu kan karena liriknya gampang banget sama kopi dangdut. 2 itu doang tuh apal mati tuh. Selain itu nggak ada yang tahu saya lagu-lagu dangdut, bener taunya lagu pop aja. Lagu pop karena menjadi karena memang dulu kan profesi band kan. Tapi inget nggak kapan ketika bener-bener menjadi vokalis atau penyanyi secara komersil, jadi nggak sekedar seneng nyanyi, hobi nyanyi, tapi bener-bener komersil itu kapan tuh? SMA itu yang tidur di sekolah itu. Justru zaman SMP hobi nyanyi tapi nggak dibayar. Aku tuh sering datang ke Ancol, Taman Mini tuh dibawa sama bokap nyokap kan, tiap hari Minggu kan. Dan pas lagi libur sekolah kan hari Sabtu Minggu kan. Nah, terus aku ke sana tuh banyak kan di panggung-panggung hiburan tuh. Nah, itu nyumbang aja, udah seneng saya. Jadi minta sama Mas MC-nya, Mas saya mau nyanyi dong. Nah, udah jadi nyumbang tiap minggu tuh pasti saya datang tuh. Kagak dibayar, tapi emang datang kita. Jadi selain main-main wahana ya, nggak main wahana juga sih, gue orang kesana juga bawa bekal sendiri, nggak sanggup. Bawa bekal, bawa tiker gitu ya? Kagak sanggup bayar wahana. Jadi sono bawa tiker, bawa bekal. Nah udah, kan panggung-panggung itu gratis kita nonton. Dan dinikmati oleh siapapun yang ada di situ. Ada dulu tuh, kalau di Ancol di Pasar Seni, kalau di Taman Mini Desa Seni itu namanya, itu banyak panggung-panggung hiburan tuh gratis. Ya udah, aku nyanyi juga gratisan di situ, nggak dibayar, aku yang minta mau nyanyi. Berarti dari panggung ke panggung dan tidak dibayar, tapi kemudian malah menjadi profesional dari kafe to kafe. Itu prosesnya gimana tuh? Nah itu awalnya tuh aku ingat banget tuh, zaman dulu seneng nyumbang itu ada leader band yang memang dia regular kan di Taman Mini sana. Itu namanya Om Fauji tuh aku manggilnya kan. Itu dia ngeliat tuh aku nyanyi tiap minggu, nyanyi terus kan. Diapalin, ini anak
Akhirnya dia ngomong tuh ke orang tua, minggu besok kesini lagi bisa nggak gitu kan, minggu depan. Oke. Terus oh ya udah emang anak saya seneng gitu kan, datang lagi ke situ. Nah pas gue datang ke situ, ingat banget tuh dikasih goceng 5.000 Itu tahun berapa tuh? buat jajan. Ya 5.000. zaman SMP lah, udah lama banget. Jadi aku udah dapet regular nih ceritanya nih, udah dapet nyanyi tetap nih tiap hari Minggu nih di sana nih. Akhirnya saya nebeng mobil sound pick up. Mobil pick up tau kan yang sound system bawa speaker. Iya. Saya nebeng situ di belakang pakai Seriusan? Iya. Tutup terpal muka kita. Karena kalau enggak kan ketilang dong. Iya. Jadi saya sama mama tuh berduaan aja. Kalau Om Fauji kan di depan tuh. Om Fauji sama supir, sama teknisi tuh operator di depan. Kita di belakang nih berdua. Nah biar nggak ketahuan tutupin terpal. Udah begitu tiap hari bolak-balik Taman Mini. Oke. Tiap hari Minggu ya. Tiap hari Minggu. Sampai berapa lama kemudian akhirnya? Lama sampai akhirnya masuk masa SMA udah mulai networknya udah mulai luas nih jaringannya tuh. Udah kenal teman-teman band, udah kenal sesama teman-teman penyanyi yang di sana di regular sana. Jadi saling dikasih kerjaan. Irma nyanyi di sini. Udah mulailah alhamdulillah. Kemudian sampai akhirnya menjadi penyanyi yang cafe to cafe. Ya, mulai profesional. Udah mulai profesional tuh bayaran, udah mulai bayaran sekolah sendiri, udah nggak minta orang tua. Udah, tapi belum bisa beli apa-apa, masih bisa bayar sekolah aja lah gitu kan. Udah dari situ sampai akhirnya udah mulai kumpul duit. Nah, aku mikir nih kan teman-teman yang barengan aku itu kan yang biasa kita sering manggung bareng, kok pada rekaman dia orang gitu kan. Terus rekaman lagu-lagu dangdut, remix kan, itu tahun 2005. Gue bilang, kayaknya boleh juga nih rekaman nih, nyari peruntungan gitu kan. Cuman ya gitu kan, aku kan dulu nggak ngerti linknya mesti ke label nggak paham tuh. Mesti dikontrak label tuh caranya gimana kita nggak paham. Akhirnya nanya-nanya temen, mereka pada produksi sendiri. Produksi sendiri, nanya-nanya lu ngeluarin modal berapa? Iya, nanya-nanya lah aku. Terus akhirnya dia bilang 150 juta mah. Karena kalau dulu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang mah satu single plak-plak kelar, modal 1 juta 2 juta juga beres. Kalau dulu harus album 10 lagu. Iya, benar-benar harus dipersiapkan secara materi lagunya juga. Dan 10-10-nya semua full video klip. Iya. Ya kan? Dulu kan yang zaman-zaman kita jual VCD gitu kan. Ya. Nah, dan masih ada kaset juga kan. Masih ya, ada betul. kaset. Akhirnya aku ya dari nyanyi-nyanyi cafe to cafe, nyanyi hajatan-hajatan, itu ada tabungan lah, uang tabungan. Modalin sendiri lah. Sir Gobang Gosir itu. Jadi tuh berarti itu murni keringatnya Irma Dharma Wangsa. Nggak ada di kontrak label, nggak ada. Oke. Tapi kenapa sih kepikiran yang dari hobi iseng-iseng cuman pengen ditonton aja, tapi kepikiran kemudian profesional bahkan harus secara tidak langsung kayak memenuhi kebutuhan sendiri kan? Apa yang terpikir untuk mencari uang sendiri dari nyanyi? Nah itu makanya kan lingkungan itu sangat berpengaruh Mbak, ya kan? Teman-teman dia bisa punya beli mobil, lah kita kepengenan. Ya betul. Itu kan namanya kan ya sebenarnya yang namanya kecemburuan sosial tuh emang udah hukum alam lah, udah alami lah. Tapi yang penting kita positif. Bagaimana caranya itu jadi motivasi. Kalau yang lain bukan bisa cemburu berarti sosial tapi iri, sirik jangan. Kalau yang lain bisa berarti Irma juga harus bisa. Dia bisa beli mobil, kenapa gue enggak gitu kan? Dia bisa rekaman, bisa ngeluarin lagu, kenapa gue enggak? Itu yang jadi motivasi. Tapi ketika tadi profesional dibayar cafe to cafe dan itu menjadi titik awal Mbak Irma serius. Tapi kemudian tadi harus malam dan tidur di sekolah. Orang tua sempat komplain juga nggak dengan mau nggak mau kan keluar malam kan, dilarang, dan besok paginya harus sekolah, gimana tuh? Iya, dilarang, malah sempat dilarang. Udah berhenti aja jadi penyanyi daripada kayak begini gitu kan. Sekolah penting lah ya, apalagi kan didikan orang tua keras kan. Ya tapi aku ngebuktiin juga, biarpun suka tidur di sekolah, biarpun gimana, ranking masih bagus. Jadi masih 10 besar dapet. Jadi memang bukan yang juga kita on banget. Jadi aku untuk nilai-nilai sekolah alhamdulillah masih gitu, bisa dijaga masih bagus. Tapi jadi kita mikirnya yang penting gue ulangan kelarin bener gitu. Tapi kalau yang cuma belajar hari-harian kan kadang ya memang
nggak bisa dipungkiri ngantuk lah. Kita tengah malam nyanyi, iya kan? Dia tuh nyanyi kafe kan bisa 2-3 sesi. Iya. Break, istirahat, tampil Nyanyi lagi, tampil lagi. Terus pagi-pagi jam Sekolah. 5 udah harus bangun, subuh terus udah harus bangun siap-siap sekolah. Ya gimana nggak sepet mata. Sampai sekolah ya tidur. Ke sekolah kadang ketiduran. Ya tidurannya gitu, kita buka buku pura-pura ngedenger gitu padahal di balik buku gue lagi tidur. Tapi pernah ada kejadian apa di sekolah gara-gara sering tidur? kena Sering, hukuman, sudah sering. biasa jadinya Udah ya? sering. Guru-guru juga kadang udah maklumin sih karena udah tahu lah aku penyanyi kan kadang kan. Cuman ya gitu tetap aja dapat hukuman kita. Tetap suka bersihin apalah terus dijemur di luar. Dulu kan hukumannya ya kalau sekarang kan anak-anak sekarang baru dihukum dikit ya nangis. Nggak nangis, nggak ada. Nah, Kalau dulu mah kita mah udah kebal lah. Disuruh bersihin inilah apalah segala macem lah, disuruh begini di lapangan. Iya, di lapangan. Nah, tapi ya memang itu salah kita, ya kita terima. Tapi ada nego-nego dengan orang tua nggak sih ketika berkali-kali dapat warning lah di sekolah kayak karena tidur apa segala macam. Nego apa yang kemudian akhirnya orang tua terus membiarkan Irma Ya. sekolah iya, nyanyi lanjut di kafe itu, Ya gimana? itu aku bilang, kan terbukti nih Mas, saya bisa bayar uang sekolah sendiri tanpa merepotkan orang tua. Iya, oh. Sedangkan orang tua saya dulu anaknya kan 5, Mbak Irma yang ke? saya ketiga. Oh. Saya anak ketiga. Nah sekarang ada 4 karena adik saya meninggal kan. Nah jadi dengan banyaknya anak terus ekonomi kita juga dulu ya masih sadarnya lah namanya orang tua perantauan kan dari Makassar ke sini kan. Terus bapaknya karyawan, mama nggak kerja gitu kan. Anak banyak yang diempanin kan bayangin aja kan. Ya udah akhirnya kan mama juga ngelihat saya bisa bayar sekolah sendiri, nggak ngerepotin orang tua dan juga bisa membuktikan sekolah nilai-nilai bagus, nggak jeblok gitu. Kalau bisa membuktikan sekolah untuk nilai itu aman gitu loh, meskipun dengan cerita tadi tidur di sekolah dihukum apa segala macam. Tapi meyakinkan orang tua ketika perempuan usia ABG keluar malam untuk nyanyi di jam-jam yang seharusnya ya, nggak boleh. Itu gimana tuh? Nah itu itu kan makanya pergaulan jatuhnya kan. saya kan nggak pernah nggak diantarin sama keluarga. Selama di kafe pun Selama bukan di kafe aja, pokoknya setiap saya awal karir sampai detik ini itu yang ngikut saya tuh pasti pihak keluarga. Yang nganterin di luar dari keluarga besar kita nih nggak boleh. nggak boleh, itu keputusan siapa, Mbak? Orang tua saya. Oh, oke. Mau lu dibayar berapapun, kalau lu nggak ada yang nganterin dari pihak yang memang kita tunjuk, lu nggak usah gitu. Itu peraturannya. Oke. Tapi sempat Keluarga. merasa risih nggak ketika awal? Karena kan itu usia ABG ya, namanya usia Oh zaman-zaman. diri sih diantarin keluarga gitu. Iya, harus apalagi ditungguin. Justru terbiasa. Oh, oke. Karena dari awal karir kan mama. Terus lari mama udah mulai capek kan, papi. Nah, papi udah mulai ngantuk-ngantuk kalau tengah malam ya om saya. Asisten saya, tante saya. Dan justru kalau aku sama orang lain malah nggak nyaman. risih ya, karena kita ngerasa gimana ya, gue mau nyuruh-nyuruhnya gimana ya gitu. Katanya kamu keluarga sendiri kan. Iya. Ya, anggapnya namanya Kedekatannya keluarga beda ya, gitu kedekatannya kan. beda. Kan, ya, gampang aja nyuruh. Tapi kemudian yang dari penyanyi kafe memutuskan tadi rekaman lagu dangdut. Apa yang membuat selain karena dangdut kan katanya tidak terlintas sedikit pun, Iya, tapi benar. akhirnya malah pertama rilis bahkan mungkin dikenal juga Irma Dharmawangsa penyanyi dangdut nih. Iya. Gimana nih? Kok jadi jatuh cintanya sama dangdut? Ya itu awalnya ngelihat apa namanya, lihat teman, terus kok temen nih dari dia rekaman dangdut dia banyak banget off air nih, off air kemana-mana, terus dia bisa beli mobil. Apa dulu aku belum punya mobil kan, maksudnya belum punya mobil sendiri kan, dari hasil keringat sendiri. Nah dia dari rekaman, padahal ya sorry tuh saya mau gue lihat nih albumnya kagak naik juga gitu, benar. Dia lagunya kagak naik, kagak ngetren, tapi dia dari semenjak dia rekaman itu, gue panggilan dia ke daerah banyak nih. Jadi kan saya kan motivasi pengen juga gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, gue keluarin 150 juta. Siapa tahu nanti ya ada keberuntungan di Kan situ kembali gitu ya. kan. Kalau enggak ya udahlah. Ya namanya kita usaha gitu kan. Ya tapi ternyata pas aku ngeluarin terus kita rembukan nih semua nih sama keluarga, mau papi, mau mama. Pi, ini jagoannya yang mana nih lagu nih? Gitu kan. Kan ada 10 lagu nih. Loh, papi juga ikut milih lagu? Oh iyalah. Widih, bukan cuma jagain Pak doang. Dharmawangsa. Bapak gue namanya Dharmawangsa, makanya Irma Dharmawangsa. Oh, oke. Pi yang mana nih Pi lagu?
Tunggu, papi denger pakai headset gitu. Mah yang mana nih mah? Dengerin, terus dengerin lagi ke saudara-saudara, ke teman segala macam. Udah pilihannya Sirgo Bang Gosir itu. Dari 10 lagu, karena kan dulu harus ada lagu jagoan kan? Iya, yang 10 dari 10 lagu yang udah aku rekam, jagoannya Sirgo Bang Gosir itu kayaknya udah di antara berapa orang itulah pilihan paling banyak. Ya udah, bismillah Sirgo Bang Gosir kita rilis. Udahlah jadilah Irma Dharma Wangsa yang sekarang. Iya. Setelah single punya album, ya. Kemudian mulai lebih profesional lah terima job. Ingat nggak job pertama, honor pertama, kesannya apa ketika seorang Irma Dharma Wangsa dikenalnya kemudian sebagai penyanyi pas dangdut? Udah ini ya, udah punya album ya? Iya. Pas punya album itu honor pertama aku tuh 5 juta, udah gede banget tuh. Di luar kota tapi kan. Luar kota tuh. Waktu itu di daerah Lampung. Nah, dapet tuh 5 juta tuh. Wah, seneng banget. Wih, gila enak juga ya. Katanya kalau penyanyi dangdut memang lebih besar off air dan itu luar Pulau Jawa. Itu bener? Iyalah. Kan cash and carry pula kan. Tapi apa yang dinikmati sih menjadi Irma Dharma Wangsa sebelum Irma Dharma Wangsa sebelum dikenal sebagai penyanyi dangdut dengan sekarang identiknya sudah pasti dengan penyanyi dangdut. Apa nih? Ya menikmati semua lah. Ya karena kan aku sangat menjalani prosesnya. Dari benar-benar awal banget sampai kita punya ya itulah naik mobil pick up gitu kan, mobil sound system. Itu kan panas Mbak. Iya. Itu setiap pulang tau nggak migren aku kambuh. Aku kan punya penyakit migren pusing pala kan, pusing sebelah kan. Jadi tiap pulang dari sana tuh sampai rumah migren kambuh. Migren kambuh sampai kalau udah kambuh tuh mata aku udah merah sebelah kan. Udah kan saking pusingnya kan. Panas kan kita kan jemur. Ya bayangin aja bolak-balik terpal gitu. Belum sama mama kan. Tapi kan yang paling aku khawatirin ya mama, karena mama kan namanya udah orang tua kan. Ya udah. Ya gitu deh. Migren tapi terus minggu depan diulangi lagi. Migren minggu depan diulangi lagi. Karena kan memang keterbatasan, nggak punya kendaraan kan. Iya. Nggak punya kendaraan dan karena aku bareng mama nggak ngerti yang namanya naik. Aku masih kecil juga nggak paham kita mesti jurusan kesini beberapa apa sih ya dulu PP apa gimana tuh kalau bis tuh P10 apa gitu ya nggak paham kita lah kalau mau naik taksi habis honornya malah menombok gitu kan jadi ya mau nggak mau naiklah mobil sound system itu. Tapi waktu Irma dikenal sebagai penyanyi kafe itu kan kayak menjadi Irma sendirilah gitu loh. Tapi kemudian dikenal menjadi penyanyi dangdut. Bahkan orang tidak tahu lah kalau Irma penyanyi kafe gitu loh. Ada sesuatu yang merasa Irma kehilangan nggak dengan ini dangdut? Apakah benar-benar sudah gue banget atau gimana nih? Passionnya sih aku memang sebenarnya bukan di dangdut dulu ya. Jadi karena aku udah menikmati nyanyi di kafe dengan band Beto 40 kan. Tapi sempat sulit nggak sih dari jenis lagu rock kayak gitu kemudian ke dangdut mau nggak mau bicara soal cengkok kan? Sempat harus kayak apa ya sekolah vokal lagi atau manggil coach untuk mengasah vokalnya? Kalau latihan vokal ya iya pasti. Tapi aku memang selalu memberitahukan keterbatasannya ke produser gitu kan. Saya nih memang power suara saya tuh karakternya itu kan serak-serak gitu kan. Nah terus saya memang cengkok nggak terlalu ini. Jadi saya tuh lagu memang nggak bisa lagu yang terlalu mendayu-dayu. Dangdut yang terlalu pop murni banget memang keterbatasannya di situ. Jadi aku selalu ngasih tau makanya kan aku kan setiap rekaman banyaknya tuh recordingnya tuh kalau nggak remix lagu remix kan kayak Sirgo Bang Gosir juga kan remix disco dangdut atau enggak koplo lah, dangdut koplo yang nggak terlalu keriting banget lah bahasanya gitu kan. Karena kan ya itu keterbatasan. Kalau terlalu mau dipaksain juga cengkok, mau dikeritingin jatuhnya malah aneh gitu, malah fales nanti kan. Berarti yang penting jangan fales aja. Ya berani untuk pindah ke dangdut tapi menyadari tentang kekurangan dan kelebihannya ada di mana gitu. Dan itu yang tetap membuat Irma sampai sekarang bertahan sebagai Irma Dharma Wangsa penyanyi dangdut. Banyak kan memang penyanyi dangdut
Sekarang juga nggak terlalu yang Iya, tidak terlalu cengkoknya yang bukan pada masa dulu bukan, banget kan. banyak banget. Gitu. Tapi kemudian merasa melihat sekarang era penyanyi dangdut Iya. kan baik banget nih. Dan pasti istilahnya ada generasi yang Iya. baru-baru gitu loh. Menjadi saingan juga nggak sih dari kamu? Ya kalau itu aku anggap saingan bener. Oh ya. Jadi saingan, tapi kan kita bersaing ini ya, maksudnya positif aja gitu kan. Nah bersaing positifnya, ini jangan sampai gua hilang nih gitu ya kan. Jangan sampai gua hilang, gua harus ada terus nih. Nah gimana cara adanya ya? Ngeluarin karya lagi. Dan mesti terus-terus kita biar orangnya juga nggak lupa sama Irma Dharma Wangsa gitu kan. Apalagi nih mesti dikeluarin nih. Berita harus keluar lagi ya kan. Berita keluar, karya pun keluar. Nah, Kita iya sebelum benar. ngebahas soal Mbak Irma tadi yang katanya tetap dikenal di TV warawiri, boleh diminum dulu Mbak Irma biar ini. Iya, bisa diminum ya. Boleh deh. Ngomongin tadi, sekarang saingannya banyak, gimana caranya Irma Dharma Wangsa tetap Bertahan. warawiri di layar TV dan bertahan secara karir juga gitu loh. Sampai akhirnya Irma Dharma Wangsa dikenal dengan hal yang viral, yang settingan. Akhirnya ketutup tuh karya-karyanya Irma. Itu gimana tuh ceritanya? Orang taunya settingannya aja. Ate, mana tuh Irma, gimana sama Mbak Gigi? Gue bilang siapa Mbak Gigi? Gigi Rapi, gue bilang gitu. Giginya Rapi Ahmad. Bukan si Mbak Gigi. Oh, gue sih tahu dia pasti maksudnya Eli Sugigi kan. Gigi apa Gusi gue gitu-gituin aja. Itu Mbak Gigi kan dulu berantem tuh sama Mbak Gigi. Jadi orang memang taunya begitu-gitu dah. Itu gimana tuh? Ya pokoknya banyak nanya-nanya. Terus pagi waktu zaman sama Dua Dika ya kan. Udah nikah belum Mas Dwi pada ngomong gitu kan. Ya gitu akhirnya boro-boro kita mau ngeluarin 30 karya juga orang kagak ada yang tahu lagu-lagu kan. Ya itulah bagian proses lah, memang udah seperti itu jalannya, kita jalanin aja. Tapi kebayang nggak sih ketika serius banget nih merintis dari nol untuk punya karya, tapi begitu punya karya ya meskipun jobnya tetap ada, tapi ada nih bumbu-bumbu gosipnya, bumbu-bumbu yang bikin viralnya, yang kontroversi atau hujatan netizen itu kan tetap tidak pernah lepas juga gitu. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa, anggap aja yang namanya kita makan sop apa kalau nggak pakai garam hambar ya kan. Ya, kalau kita bikin sayur asam kagak ada asam Jawanya nggak dipakein, rasanya nggak enak. Ya itu memang udah bagiannya. Nikmatin aja. Makanya mau orang pada bilang artis settingan nih, artis apa nih segala macem kan. Gue nggak mau pikirin. Gue bilang handphonenya kalau kagak disetting kan pengaturannya kan kagak bagus. Ya disetting dulu kayak kita beli handphone. Udahlah terserah aja, intinya Anda menikmati toh, ya kan. Mau dibilang bagaimana, yang penting saya tidak merugikan orang lain gitu. Jadi mau dianggap settingan apa enggak, itu mah terserah aja. Kayak kemarin aku yang ribut-ribut sama Po Eli, Irfan, Barbie, pada dianggap settingan. Ya terserah aja, tapi memang kita begitu kondisinya seperti itu. Memang ribut bener? Memang ribut bener. Tapi akhirnya kemudian menjadi teman? Ya itu karena ada namanya Mbak Nanda tuh kan, Mbak Nanda itu kan I.O. Itu tuh sering manggil saya, Irfan sama Po Eli tuh buat acara meet and greet. Nah karena kan kita disatuin dalam satu event yang sama. Dulu tuh setiap ketemu Po Eli kan begitu kan, gitu-gitu matanya. Ngeliat gue, ngeliat Irfan tuh berdua, terus dia jauh-jauh. Nah itu Mbak Nanda itu yang temen sahabat kita yang I.O.nya itu, dia ngerasa nggak enak. Nah, kok begini nih, gini-gini. Akhirnya dia yang nengahin kita tuh. Sampai akhirnya hubungannya kemudian. Mbak Nanda, Nanda Pondok Gede. Kalau dengan Barbie sendiri akhirnya juga bisa baik-baik saja? Nah kalau si Barbie sendiri baik-baik aja memang gimana ya, dia tuh modelan orang itu. Kenapa nih? dia salah tapi kagak ngerasa bersalah gitu modelannya. Gimana ya, jadi kok ketemu tuh cengangah-cengeng saya sama kita. Kita mau degedek aja sama dia kan. Tanya dia tuh Barbie, kalau aku ketemu aku omel-omelin kan. Lu ya dasar lu ya. Tuh, itu cengangah-cengenges aja. Jadi kan sedangkan aku kan orangnya juga gak bisa nahan ketawa ya. Ngelihat dia mangap-mangap gitu, pangap-pongo. Nah, itu, akhirnya ketawa juga kita. Udah terus ada teman juga, udah emang dia orangnya begitu katanya gitu kan.
Berarti Jalanin aja. mengenal karakter Barbie sama Eli yang kemudian Ya, akhirnya membuat Irma merasa gue lebih cocok berteman aja. Ya Iya, udahlah makanya berantem. akhirnya ya udahlah, kita berteman aja deh. Lo emang pada PA pada gituin. Jadi sefrekuensi nih. Iya, jadi merasa ya udahlah, memang kita udah satu ini kan, satu frekuensi yang sama. Si Barbie PA, gue juga PA. Nah, kalau Pak Eli baperan. Pak Eli mah udah kayak anak bayi. Bapernya ampun-ampun tuh orang tuh. Baper, jadi kita mesti ngomong-ngomong dia gitu kan, mau ngomong baik-baikin, nanti baru dia baik lagi. Gitu. Hal apa sih yang paling bikin Pak Eli baper? Laki. Kalau saya laki tuh baper ampun-ampun tuh Pak Eli, apalagi dulu pas Irfan dekat. Ampun ya Allah, dia tuh udah ngomongin macem-macem dan. Tapi emang agak ini sih ketika Dikau deket sama Irfan itu mungkin bukan Pak Eli aja ya, mungkin yang lain juga kok bisa sih Irma jadi deketnya sama Irfan kan Aku nanya ke ke Irfan. Waktu Irfan pertama kali ngedeketin, terus dia mulai nyatain lah rasa sukanya ke saya kan. Aku tanya kan, kamu tuh sama Pak Eli beneran gak sih pacaran? Iya. Kalau beneran pacaran gue kagak mau, biar gimana dia teman gue dan gue kenal Pak Eli jauh lebih lama ke dia daripada ke kamu. Kamu mah baru saya kenal dan saya juga kenalnya melalui Pak Eli. Jadi Pak Eli ini comblang bukan sih? Tapi kalau comblang kok baper bukan ya? Justru Pak Eli lagi jalan sama lagi jalan sama Irfan off air nih. Aku off air dipanggil sama Om Bananda itu juga tuh. Dikenalin lah. Mak nih kenalin nih Irfan, ya udah kenalan di situ. Ya kan dari kenalan itu Irfan nge-DM gue terus ngajakin nonton lah apa segala macem ya. Ternyata pas udah mulai jalan tuh belum ketahuan Pak Eli tuh. Oh. Belum. Jalan-jalan biasa. Karena kan pikir jalan biasa doang. Oke. Nah, pas dia nyatain rasa suka barulah aku tanya. Lu ada something gak? Maksudnya bener-bener pacaran gak sih sama Pak Eli? Kalau bener pacaran, kagak usah udah kita begini aja, teman-teman biasa aja. Kalau mau nonton ayo, apa segala macam, jalan makan ayo. Tapi yang gak usah ada hubungan, gak usah ada ikatan. Terus dia bilang enggak, dia demi Allah bilang enggak. Aku sama Pak Eli mah cuma buat berita doang gitu. Sorry ya Pak. Dia tadi ngomong gitu, nah, kan aku bilang bener. Udah sampai sumpah-sumpah bener kata aku enggak, aku cuma buat pemberitaan doang kata dia gitu. Oh ya udah aku akhirnya aku terima lah si Irfan. Pas aku terima Irfan, Pak Eli langsung panas dia, maki-maki kan nge-WA mau nepon. Padahal itu hubungannya baik ya saat itu ya. Iya. Tapi ketika Irfan jatuh cinta sama baru jadi berantem, emang berantem bener. Aku sih bukannya karena kita lagi ini podcast apa kayak pembenaran diri, kagak. Demi Tuhan gue emang kagak ada settingan itu sama Pak Eli sama Irfan. Berapa lama tuh berantem kalian? Lama. Karena kan Pak Eli bapernya ampun-ampun kan. Dan dia merasa sakit hati banget kan. Dia ngerasa aku nusuk dia. Terus aku gini, tapi aku gini bela dirinya. Gue nusuk lo dari mana? Lu gak pacaran bener sama dia. Lu cuma buat pemberitaan doang. Kalau lu pacaran gak mungkin lah gue mau pacarin si Irfan gitu kan. Terus dia bilang, kata Pak Eli, tapi kan berita gue lagi naik-naiknya sama Irfan gitu. Itu yang bikin dia sakit hati kan. Berita gue tuh lagi naik-naiknya sama Irfan. Lu main ini aja, lu gak ngomong-ngomong ke gue. Gue bilang, ya kalau masalah itu mah lu salahin Irfan lah. Orang dia yang nembak gue, dia yang deketin gue, bukan gue yang ngerebut. Aku bilang, dia ngedeketin gue terus. Dan kita udah lama, jalan lama lah sebelum Irfan nyatain ini. Udah jalan terus aku sama Irfan, aku ngomong gitu kan. Lalu harusnya nggak boleh kata dia gitu. Wah habis udah maki-maki. Cuma ya udahlah, dari situ aku sakit hati juga dimaki-maki, makanya aku diam-diaman sama dia lama. Oh, sampai akhirnya ada momen baik-baikan lagi. Kayak gitu. Tapi ingat nggak gosip atau berita pertama apa yang bisa dibilang gini, orang melihat Irma menjadi artis settingan? Itu berita apa pertama kali? Apakah memang berita Irfan sama Po Eli atau apa nih? Justru kalau Irfan sama Po Eli sih nggak terlalu ini ya. Yang pertama kali tuh yang pas aku deket jalan sama Ricky Cuaca. Itu pertama kali digosip-gosip. Padahal kan emang gue berteman aja sama dia. Tahu sendiri kalau Ricky kan kadang gelendotan aja nih. Nah terus dia kadang bercandain doang tuh ke anak-anak media. Ini pecongan gue, pacar gue gitu-gitu. Akhirnya digoreng lah sama media. Pertama dia kali bilang itu Irma pacaran sama si Ricky.
gitu. Tapi kan kemudian Irma juga banyak nih pacaran, deket sama Ricky, pacaran atau kemudian sama Dwi. Sama Ricky mah gak pacaran. Enggak pacaran, diklarifikasi enggak pacaran. Tapi gosip-gosipnya kemudian menjadi Irma Warawiri dianggap wah ini settingan nih sama Ricky gitu. Iya. Terus sempat deket juga sama Dwi Andika. Andika, itu juga dianggap settingan gitu. Padahal aku 3 tahun loh sama Dwi Andika. Nah, iya itu. 3 tahun aku lama kan. Ya maksudnya kan kalau kelamaan-lamaan banget juga settingan kan juga capek juga, iya. paling mah 6 bulan ya kan. Oh, kalau Biasanya. settingan kan 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan berarti Selama-lamanya kan. serius. 6 bulan, setahun. Karena kan bukannya apa, itu kan ngejegal juga jodoh kita. Oke. Ada yang mau sama kita repot kalau udah Iya. tahunan orang taunya. Ah lu kan masih ini gitu. Ntar ada sultan yang mau kayak mundur, Caela. Sultan apa ini? Berarti ini sama Irfan masih atau bukan Masih. settingan kan? Oh masih gitu. Kapan nih mau ke seriusnya? Ya itu kan belum ada restu dari mama kan. Kenapa sih yang masih di ini mama? Maksudnya Irfan kan sudah membuktikan lah dengan Ya itu mama masih nganggap kan. Ya satu kan masalah usia beda, aku lebih tua. Kalau mama kan prinsipnya kalau bisa cewek yang lebih muda dari cowok. Kenapa kamu malah lebih tua dari laki-lakinya? Terus ya masih menganggap ada inilah ekonomi lah gitu kan. Dari saya kan ya gitu deh. Terus kan juga mama kan juga waktu zaman dulu si Irfan sama berita-berita lagi naik-naik sama Po Eli kan. Judul-judulnya kan dia morotin cewek lah apa kayak gitu-gitu. Ada ketakutan mungkin, ketakutan dari. Jadi mama mikir kamu mau nanti gini-gini gitu. Ada trauma kah dengan, maaf nih Mbak Irma, dengan mantan sebelumnya? Yang mungkin buat Mbak Irma sudah nggak apa-apa, tapi ternyata buat keluarga, buat orang tua masih. Ya intinya mama maunya kalau memang kamu mau jalanin yang sesuai dengan restu lah. Kalau nggak restu jangan, takutnya nanti kamu ya nyesel gitu aja. Okay. Maksudnya, sorry, bukan mengorek ya. Yang sebelumnya juga tanpa restu kah juga? Sampai akhirnya kenapa dikau gagal? Awalnya sih memang agak kurang direstui. Akunya aja yang bandel gitu kan. Terus ya udah akhirnya karena sayanya yang bersikeras, ya udah akhirnya jalan. Tapi akhirnya cerai juga ujung-ujungnya. Berapa lama akhirnya kalian pisah? Dengan alasan? Sebentar banget sih sama. Gibran umur berapa lah kita udah pisah. Gibran masih kecil, masih balita kita udah pisah. Sempat menyesal nggak sih Mbak Irma ketika orang tua tidak merestui? Ya kita nggak tahu ya. Kadang katanya restu orang tua itu penting katanya. Ya, itu dia, makanya itu dia yang takut saya jalani sekarang sama Irfan gitu kan. Karena kan memang dari awal, ya pokoknya dari aku lahir sampai sekarang nih, didikan orang tua memang aku tuh selalu ngejalaninnya dan nggak pernah yang namanya inilah apa sih kalau anak-anak bilang ngebantah ya? Ngebantah, ngelawan, ngebantah. Tak boleh tanya orang tua saya. Nggak pernah saya ngebantah, makanya kemarin saya ngebantah tuh kan yang mantan gitu kan. Akhirnya kan ya kejadian lah, nggak bagus lah jalan pernikahan kita gitu kan. Nah itulah yang bikin aku takut lah gitu. Aku nggak berani sih bener. Makanya kadang nih teman-teman kan yang umuran gila lo mak udah umur gini lo masih aja. Nih kalau nggak percaya boleh tanya Po Eli, boleh tanya Mbak Nanda, deh teman-teman yang kita biasa jalan bareng deh. Aku tuh kalau udah jam 9 malam belum pulang ke rumah, nggak nelpon orang tua, gue dikejar mulu, ditelepon tiap menit. Udah kayak anak perawan kan. Makanya mesti ini dulu, Po, speak dulu Po, nih video call dulu, video call, mana masih sama Po Eli nih, kasih lihat, itu udah ada buktinya baru deh orang tua saya tenang. Oh gitu. Tanya Po Eli kalau nggak percaya. Itu berlaku buat Mbak Irma aja atau semua anaknya yang? Nah buat yang perempuan. Yang perempuan, berarti kalau Mbak Irma enggak. Oh berarti Mbak Irma nggak sendirian lah di situ menjadi yang diprotek banget yang kayak perempuan gitu. Jadi harus apalagi kan ya mohon maaf saya kan udah menjanda nih, udah sendiri lagi kan. Waktu kemarin zaman saya udah menikah kan nggak kayak gitu orang tua, tapi ini pas udah balik menjanda lagi kita udah dianggap kayak anak perawan lagi udah. Jadi udah ngelewatin jam malam nih, belum pulang nyampe rumah, laporan dulu nih, video call dulu. Iya orang kata Po Eli kadang males, elah lu
video call dulu nih, Pi, lagi di sini nih mah nih. Tuh, baru tutup, baru deh kita nongkrong lagi. Jadi Iya. apa-apa harus approval orang tua aja ya, Iya. harus persetujuan kayak gitu. Gitu. Tapi kalau anak gimana? Juga merasa ngeproteknya, jangan-jangan orang tua lebih ngeprotek nih daripada anak. Anak Ya cenderung itu. masa bodoh. Anak mah nggak terlalu, malah dia ini namanya anak juga masih kecil kan. Paling cuman ya mama di mana, pulang jam berapa, jangan lama-lama gitu. Tapi nggak nyampe video call banget kayak sama bapak gua. Video call laporan itu sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya seorang Boleh Irma tanya dan tuh. Mawangsa gitu loh Masih ya. hidup no, Pak Eli, Mbak Nanda, Barbie. Kalau kita lagi nongkrong teman-teman saya yang lain lah banyak lah yang memang saya suka nongkrong kan, ada Dokter Indah apa segala macam tuh. Teman-teman aku tuh harus laporan dulu. Kalau enggak yang ini diteleponin per menit. Mbak Irma, ini aku sih kaget banget ya, ternyata bukan anak mami sih, tapi memang protek keluarganya luar biasa Udah gitu. rules-nya aja sih, Rules-nya peraturan. memang sudah dibangun seperti itu. Ya singkatnya adalah kasih sayang orang tua tuh bener-bener gitu loh. Memprotek anaknya itu Iya. bener-bener. Ada nggak sih? Saya kan gadis tinggal sama orang tua zaman Mm-mm. perawan. Menikah di bawah suami. Mm-mm. Nah, pas di bawah suami kan udah orang tua udah lepas tangan. Mm-mm. Menjanda, balik lagi yang Balik kita ke ke orang orang tua. tua, Jadi iya. aku sampai sekarang kan tinggal satu rumah sama orang tua. Mm-mm. Balik lagi. Ya udah jadi peraturannya ke peraturan awal lagi. Gitu. Tapi melihat sebegitunya orang tua protek terhadap dirimu, ada hal yang paling Mbak Irma bukan menyesal sih, kayak kesel gitu. bukan kesal sih, kayak gini loh, ya ampun orang tua gue baik banget ya, gue udah bisa apa ya selama ini gitu, atau penyesalan yang mungkin belum sampai sekarang ini masih Mbak Irma upayakan nih buat mereka, ada nggak sih? Ya enggak sih, aku mah dengan aku menjalani peraturan orang tua, ya berarti kan aku udah merasa berbakti gitu kan, karena aku nggak ngebantah. Ya untuk yang lain-lain masalah ukuran materi, Iya. itu nggak bisa diukur. Jadi kayak aku alhamdulillah udah naik hajiin orang tua, maksudnya udah bayarin lah naik haji orang tua, udah ngasih ini. Alhamdulillah udah gitu kan. Mobil, mau rumah, udah semua ke orang tua. Tapi itu nggak pernah aku jadiin patokan, karena ukuran materi itu nggak bisa kita ukur kalau untuk ngebales orang tua. Makanya aku ngebalesnya gimana, jangan sampai gue nyakitin hati orang tua, itu aja. Jadi nggak kan orang tua udah gue kasih mobil, udah gue kasih rumah, udah gue naikin haji. Tapi itu dijadi patokan aku berbakti, enggak. Aku dengan ngebantah terus bikin air mata mama jatuh, nah itu udah dosa besar buat saya. Sejauh ini pernah terjadi nggak? Apa yang membuat keputusan Irma kemudian bikin mereka nangis? Ya itu pas aku mutusin buat bercerai gitu dulu. Ya itu yang bikin, kan mama dulu udah bilang kamu jangan gigi gitu kan. Kamu dulu jangan begini. Lihat nih Gibran gitu. Anak. Nah, kasihan anak ini. Udah itu yang bikin orang tua saya nangis. Mbak Irma sekarang menjadi single parent buat Gibran. Sosok ayah pasti akan juga dibutuhkan lah orang Gibran, apalagi Gibran cowok kan gitu. Betul. Ini gimana sih menciptakan ini? Apa masih ada komunikasi atau ada quality time antara Gibran dengan mantan suami? Nah, alhamdulillah memang aku akuin dari awal aku bercerai sampai 2 tahun belakangan ini. Jadi nih 2 tahun belakangan ini sudah mulai nih dekat lagi Gibran sama bapaknya. Jadi pas Gibran berarti umur berapa ya? Gibran sekarang 12 tahun. Ya sekitar umur 10 tahun lah. 10 tahun saya udah kasih jalan nih gitu. Memang jadi dari bercerai sampai 10 tahunan gitu, Gibran 10 tahun. Terus terang memang aku lost kontak. Dia. Lost kontak atau bukan memang lost contact, sengaja? memang nggak mau komunikasi. Alasannya? Kan anak butuh di usia-usia segitu. Ya akunya nggak mau komunikasi gitu, tapi anak aku bebasin untuk komunikasi, terserah gitu. Tapi kan ya mungkin karena sayanya nggak komunikasi, pihak sana juga jadi tidak mungkin karena merasa nanti gue komunikasi cuekin gitu kali kan. Makanya pas udah 2 tahun belakangan ini ya Gibran juga udah mulai istilahnya kan dia nanyain bapaknya terus bisa nggak kalau Gibran
nanti ke tempat papa gini-gini. Bisa boleh aku bilang. Saya dan emang nggak pernah ngelarang dari dulu. Dari awal Cuman bercerai nggak pernah ngelarang, tapi emang sayanya yang tidak putus membuka komunikasi gitu kan. Makanya pas udah semenjak Gibran gitu, ya saya juga nyadarin, oh ini memang nggak boleh egois Nggak nih boleh egois gue sebagai orang tua, gitu, nggak boleh. Jadi ya karena padahal saya bilang udah Gibran sono WA aja papanya punya nomor kan, saya bilang gitu kan. Ya mama dong yang jadi Gibran nih yang justru maunya saya buka komunikasi dulu. Padahal saya tuh dari awal tuh tahu kan Gibran punya handphone. Nama papanya saya taruh di kontak handphonenya dia kan. Jadi saya kalau ada apa-apa WA aja. Tapi Gibran maunya saya yang buka komunikasi dulu gitu. Ini sih sebagai kayak clue ya dari anak ya, bahwa persetujuan orang tua meskipun berpisah ya jangan berlanjut mungkin. Iya, jangan musuhan lah kalau Jangan bahasanya. musuhan, iya, pisah boleh secara Iya. ini tapi bukan berarti musuhan. Tapi apa yang membuat rentang 10 tahun itu Mbak Irma benar-benar tidak mau komunikasi? Bukan 10 tahun, maksudnya dari Gibran sampai umur 10 tahun Oh, sampai 10 gitu. tahun itu. Ada sakit Ya. hati yang gimana-gimana? Ya ada ini namanya kita kan namanya orang kan kalau udah bercerai pasti kan ada Ada konflik. konflik, ada Ya, masalah ya yang ada tidak bisa selesai. masalah. Ya namanya udah merasa kita ada konflik dan udah ya egois juga lagi tinggi, ya males lah gua, males gitu. Ya jadi enggak dan dari pihak sana juga kan tidak ada membuka komunikasi, jadi ya udah egois sama-sama tinggi. Ya udah kayak orang musuhan gimana sih? Tapi kemudian sekarang 2 tahun ini luluh dengan Gibran udah, yang dengan sudah mulai Gibran. komunikasi lagi kayak gitu. Mbak Irma dengan tadi menjadi single parent buat Gibran dan komunikasinya oke lah sekarang sudah baik. Tapi ketika menjadi single parent itu ada tanggung jawab lebih dong untuk anak paling tidak, karena anak ini sementara saat itu kehilangan sosok ya, bapaknya. Pincang lah baik secara kasih sayang atau mungkin juga secara finansial, sempat merasakan momen-momen itu nggak? Kalau finansial sih alhamdulillah enggak. Dari awal kita pisah sampai sekarang dan memang aku juga nggak pernah minta-minta kan. Jadi urusan dari awal itu ya Gibran semua saya. Kalau untuk masalah kasih sayang memenuhinya selama ini ketika sebutlah sebelum 2 tahun ini ya, menjadi single parent. Apalagi pas sudah mulai sebelum Gibran dekat sama bapaknya. Iya, sudah Dika kan juga udah pasti warawiri keluar kota kan. Nah, itu dia kan aku semenjak bercerai tinggal sama orang tua lagi. Oh, untuk anak yang itu ya biar jadi, ada yang nggak kurang kasih sayang karena ada neneknya, kakeknya, kita satu rumah bareng kan. Alhamdulillah dibilang kurang kasih sayang ya enggak. Jadi aku kayak gitu aja, jadi biar nggak sepi. Kalau cuma aku berdua sama Gibran dong kasihan, sepi. Berarti secara kasih sayang Gibran tidak kekurangan, Ya, secara materi finansial pun kecukupan lah gitu. Alhamdulillah. Nah, secara materi kecukupan nih, Mbak Irma juga akhirnya dikenal sebagai punya gaya hidup yang glamor, punya koleksi-koleksi tas yang branded. Kalau ini beneran, aku pernah ke rumahnya soalnya. Makanya kan motivasi. Dulu kita naik mobil pick up, ya kan? Terus baju sampai bepano aja kita pakai. Bepano itu apa maksudnya? Baju kena lunturan. Jadi aku bilang baju berpanu. Iya. Aku tuh ingat banget tuh zaman SD, SD tuh, SMP, ya kita masih masih ekonomi inilah. Aku juga belum bisa nyari uang sendiri. Baju pramuka warna coklat kan? Iya. Ya. Kena luntur, putih-putih tuh. Nah, dikatain sama teman-teman gua. Baju lu berpanu, baju panuan. Aku cuekin aja, tapi dikatain mulu, baju panu. Ya emang belum bisa beli lagi. Ya, makanya kan, ya maksudnya itu jadi motivasi gitu loh. Dulu gue begini-gini ya, sekarang sih udah bisa nyari duit sendiri, masa nggak bisa nyenengin diri sendiri, ya kan. Dulu gue sekolah baju panuan, sepeda karatan, ya kan. Oh, naik sepeda ke sekolah? Oh iya, beli bekas. Nah, di toko sepeda bekas, karatan tuh sepeda tuh. Tapi kan lumayan, jalan jauh banget. Dulu sih emang ngerasain jalan kaki lah bertahun-tahun kan, jaraknya kan lumayan kan, kiloan kan jalan kaki. Terus dibeliin sepeda sama bokap, alhamdulillah tuh lumayan tuh. Tapi pakai bentaran doang, malu soalnya cengin terus. Iya, soalnya karatan banget sepedanya emang. Tapi masih bagus, jalannya masih enak, tapi berkarat gitu. Terus itu rantainya tuh sering dol. Dol, iya. Dia benerin, akhirnya pakai bentar doang. Iya.
Tapi sekarang semua terbayar. Mau Alhamdulillah. kemana-mana bisa, mau beli apapun bisa. Ya, Anak makanya nggak kan nyenengin diri kekurangan. sendiri masa Iya, enggak sih? Kan nyenengin kita diri kan hasil sendiri. keringat sendiri. Oke. Nah kalau ngomongin masalah menyenangkan diri sendiri gitu loh. Hati kan jangan sepi nih gitu. Iya. Jadi kapan nih, Kapan kembali lagi lagi? pertanyaan tadi. Kira-kira nggak ada sinyal restu kah? Gue tanya Poeli dulu dah. Ini restu orang tua, bukan restu politik. Atau dari Mbak Irma ada standar nggak sih idealnya supaya tidak mengulang kesalahan ya, selain tadi harus nurut atas restu orang tua? Ya pokoknya Standar dari- mama itu, mama yang nggak tahu deh mama soalnya kan saat itu ngomong juga mama spontanitas sih. Ya. Pas Irfan ke rumah, padahal Irfan main doang kan waktu itu ke rumah kan. Pas lagi ada ortu di rumah tuh, nah, maksudnya pas lagi turun ke bawah tuh kan, ortu kan kamarnya di atas, pas lagi di bawah turun, temu Irfan langsung. Emang kau suka sama anakku? Kata gitu kan. Langsung ditodong gitu? Iya, kan kita orang Makassar ngomong kan spontan, cepat ceplos. Kok ada rasa sama anak saya gitu? Kok suka sama anak saya? Ya, Irfan tahu sendiri deh, gitu diem aja dia meteng baik, dia kagak ada ngomong-ngomong acan. Ya Mi, ya ini Mi, gitu-gitu doang. Ya Mi doang. Ya udah kalau kau memang suka sama anak saya, kau harus ada uang panaik. Iya. Uang panaik orang Makassar kan. Kau ada uang panaik 5 miliar. Kalau dia udah bawa anak saya gitu. Tremor langsung Irfan. Iya udah, langsung naik lagi nyokap ke atas kamar. Nyokap pasti begini manggut-manggut doang. Udah naik lagi ke atas. Itu gitu, cuman itu aja kata-katanya. Ada uang panaiknya 5 miliar. Kalau ada ya udah. Tapi memang kalau dari Mbak Irma sendiri juga akhirnya mengikuti kata orang tua dengan kalimat tadi. Ya kita mah kalau aku sih cuman ngomongnya ke Irfan, mungkin itu motivasi aja dari nyokap gua. Gitu, motivasi dari mamaku ke kamu supaya ya kamu lebih berusaha lebih keras lah untuk kerja, maksudnya jangan hanya mengharapkan dari entertain aja. Cari-cari usaha-usaha lain yang memang buktiin nih, lu tuh laki-laki. Iya. Gitu, nanti jadi kepala rumah tangga. Dan buktiin lah kalau memang lu tuh bukan laki-laki yang di headline itu loh, yang dibilang lu tuh cuma berharap dari perempuan, mengharap dari perempuan, manfaatin perempuan, morotin perempuan, lalu hapuslah itu. Gitu. Supaya orang tua aku percaya kamu tuh bisa. Nah, tapi kan mama kamu minta 5 miliar katanya dia gitu. Mana ada aku 5 miliar dia bilang gitu kan. Ya mungkin itu hanya apa sih bahasa ini aja lah nyokap lah buat ini yang aku juga belum nggak berani nanya ke mama serius gini-gini nggak berani saya. Tapi kalau dari Gibran menerima Irfan cukup nyaman? Gibran malah mau maknya nggak boleh kawin lagi katanya. Tahu tuh anak kenapa. Tapi ya kita lihat aja nanti lah, mungkin karena anak orang kan asal ini ya berubah-berubah ya. Aduh gila nih. Restu dari mama belum anaknya. Tapi Gibran dekat sama Irfan. Dekat, tapi memang cuman, tidak mau. Kalau dibilang nikah lagi, Gibran nggak ngasih gitu. Belum kali. Belum. Atau mungkin sekarang momennya memang lagi nyaman karena sudah menjalin komunikasi lagi dengan papanya. Kayaknya tuh, karena jadi dia tiap weekend sekarang sama bapaknya terus. Jadi sosok papanya yang lagi dekat nih dengan Gibran sendiri kayak gitu. Yeah. Oke. Kan bertahun tahunan dia kan kagak ngerasain itu kan. Ya. Mbak Irma, satu terakhir, mimpi apa yang belum tercapai, kemudian atau target Mbak Irma sendiri apa nih, buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak terutama apa nih? Boleh di sini. Mimpi yang belum tercapai ya mau punya keluarga yang utuh, yang jangan sampai bercerai-berai lagi sampai seumur hidup, sehidup semati sama pasangan, dan dapat pasangan yang memang benar-benar ya bisa inilah, bisa ngebahagiain aku lahir batin, anak aku semua. Kan soalnya kan biar kadang kan orang merasa udah wanita, udah independen, udah mandiri mah enak lah, bisa survive lah tanpa laki-laki. Tapi biar gimana kita butuh pasangan kok. Kita butuh sosok pasangan sampai menemani kita di hari tua. Karena kan bahagia itu bukan dari materi doang, bukan dari harta doang. Ini menjadi amin yang paling serius Mbak Irma menemukan jodohnya siapapun dia, termasuk yang tadi katanya ditanya 5 miliar. Kita berharap aja apapun yang terbaik. Yang penting jodoh gue jangan nyusahin gue aja. Nah, jodoh malah nyusahin mendingan kagak usah dah.
Oke, Mbak Irma Dharma Wangsa, thank you sudah hadir di eksklusif, thank you sudah cerita-cerita, dan ini amazing banget ternyata perjalanannya nggak semudah Amazing. dengan apa yang sekarang kita lihat. Thank you Mbak Irma sudah datang. Thank you ya eksklusif. Sama-sama. Makasih.